Perkenalkan lur, nama saya Icang Bulu Hidung Dikuncir. Saya terpaksa mengalur film ini karena faktor kebutuhan rumah tangga tentunya ya. Bergenre drama misteri, film ini berjudul See For Me tahun 2021. Film perampokan bukan sembarang film perampokan karena akan ada sentuhan berbeda di film perampokan rumah yang satu ini lur. See For Me bercerita tentang seorang gadis buta yang dipekerjakan untuk menjaga sebuah rumah mewah. Sampai akhirnya datanglah sekawanan perampok yang membuat wanita ini harus mencari cara untuk melawan mereka. Plot twist apakah yang akan terjadi nanti? Langsung aja kita gas tebak-tebakan dong, ngalor dong ya kan. Dari dulurku Eci, Y-nya 2 ya. Cica apa yang bisa bikin mati? Ayo. Jawabannya Cica napas kalau lihat senyum manismu. Eci. Bisa aja Neng Eci, monggo sketsaken. Film dimulai dengan seorang mbak-mbak buta bernama Sophie Scott yang tinggal bersama ibunya, sebut saja Siti. Sore itu dia sedang packing-packing barang dan karena sudah mulai terbiasa dengan kondisinya, Sophie bisa mengerti barang-barang mana saja yang harus dimasukkan. Usut punya usut, dulunya Sophie adalah salah satu atlet ski wanita terbaik yang naasnya tidak bisa mengikuti olimpiade, bahkan harus pensiun karena terkena penyakit genetik yaitu retinitis pigmentosa, di mana penyakit langka ini menyerang sel batang mata yang bisa mengakibatkan kebutaan lur. Sekarang Sophie mencari kerja lewat website dan alhamdulillahnya dapat kerja untuk menjaga sebuah rumah karena memang si Sophie ini sudah beberapa kali menjaga rumah mewah lur. Siti pun khawatir karena lokasi rumah tersebut sangat jauh, apalagi kondisi anaknya yang tidak bisa melihat. Dan inilah Lihat Untukku. I saw your deposits, $4,200. I got paid. Let me drive you. It's silly to waste money on a cab. I worry, okay? One day you won't hold that against me. Baru beberapa jam pergi, Siti pun menelpon Sophie untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Dan Siti juga mengirimkan email link sebuah aplikasi yang mungkin bisa sangat berguna untuk Sophie. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh berjam-jam dengan gokar, Sophie pun akhirnya sampai di sebuah rumah mewah yang berada di tengah-tengah hutan. Rumah itu milik seorang janda bernama Debra. Dia akan pergi untuk liburan dan menyewa jasa Sophie untuk menjaga rumah sekaligus merawat kucing piaraannya yaitu Archie. Setelah Debra pergi, Sophie pun langsung mengvideo call temannya bernama Cam agar ditunjukkan tata letak rumah yang sangat luas tersebut. Ada dapur, ruang santai, rumah kaca, tempat penyimpanan makanan dan botol-botol wine dan masih banyak lagi. Ternyata selama ini Sophie bisa menabung cukup banyak karena selalu klepto atau nyolong-nyolong barang di rumah-rumah mewah yang selama ini dijaga olehnya dengan bantuan Cam yang menggoogling harga barang tersebut. Contohnya lur, ada botol wine harganya $4.500 di sana. Nah itu nanti dicolong terus dijual gitu lur. Karena Sultan pemilik rumah nggak bakal inget ada satu barangnya yang hilang ya kan. Namun sekarang Cam sudah tobat dan nggak mau membantu Sophie lagi. Mereka pun sempat berdebat dan akhirnya telepon diputus oleh Sophie. 4,500. Perfect. Still petty. You think being blind is going to save you? Are you putting it back or not? Don't worry, I can't do it without you. Tak lama kemudian Debra pun menelpon untuk mengingatkan Sophie memberikan makan Archie dan menyalakan sistem alarm keamanan rumah dengan kodenya adalah 74267. Setelah itu dengan sembrononya Sophie nyebat keluar rumah dan dia lupa jika pintu akan terkunci otomatis. Karena dia masih berantem dengan Cam, Sophie pun akan mendownload aplikasi yang sudah diberitahu oleh ibunya, yaitu aplikasi See For Me. Aplikasi tersebut khusus orang-orang tunanetra di mana Sophie bisa memfit call asisten digital yang akan membantunya saat dalam kesusahan. Tapi karena asisten pertama malah menyarankannya pergi ke tetangga, Sophie pun mencoba mengontak asisten lainnya dan terhubunglah dia ke seorang gamer bernama Kelly. Informasi aja lur, Sophie ini orangnya sangat keras kepala dan meskipun dia buta tapi nggak mau dikasihani. Seperti nggak mau diantar ibunya lah, nggak mau diajak tour house sama Debra si pemilik rumah lah, atau manggil polisi ketika Sophie kekunci di luar rumah seperti saat ini. Kelly pun akhirnya meminta Sophie mengelilingi rumah untuk mencari pintu maupun jendela lain yang bisa dibuka. Alhamdulillahnya Kelly melihat ada pintu geser dan setelah digoyang beberapa kali pintu pun berhasil terbuka. Namun sistem keamanan berbunyi yang membuat Sophie cukup panik dan langsung mencari lokasi alarmnya untuk dimatikan. So this could work. So 2 hands for this. So can you put your phone on the ground?
Karena Kelly berhasil membantunya dan caranya ngomong gak kaku kayak asisten pertama, Sophie pun akhirnya menyimpan nomor Kelly kalau butuh bantuannya lagi, ya kan? Lalu malam harinya saat Sophie tertidur, tiba-tiba datanglah seonggok mobil yang berisi dua perampok, yaitu Ernie dan Dave. Setelah pintu dibuka, Ernie pun langsung mematikan sistem keamanan menggunakan alat khusus. Lalu mereka membawa masuk sebuah mesin. Ternyata tujuan mereka ke sana untuk merampok sebuah berangkas yang tersimpan di belakang lukisan dan ditutupi dinding otomatis. Entah dari mana kedua perampok itu bisa mengetahui informasi tersebut. Di lain sisi, Sophie yang mendengar suara berisik terbangun dan mengira itu ulah si kucing Archie. Dengan kalung leher khusus yang tersambung ke aplikasi, Sophie pun bisa mendengar bunyi alarm di kalungnya, yang mana bunyi tersebut juga didengar oleh Ernie. Hampir aja mereka papasan dan untungnya Sophie masih belum ketahuan. Namun Ernie yakin di rumah itu ada seseorang. Ernie pun memberitahu Dave untuk tetap berhati-hati karena di dalam sana ada seseorang. Lalu Dave pun membuka dinding otomatis melalui sebuah panel. Terlihat sebuah berangkas cukup besar di dalamnya dan dia mulai menjebol berangkas tersebut. Sementara Ernie kembali berkeliling rumah untuk mengecek apakah benar-benar ada seseorang di rumah itu. Stick to the plan until we hear from him. We've got a problem. I think someone's here. Untungnya Sophie masih sempat kabur dan bersembunyi di dalam gudang makanan. Saat itu juga dia langsung menelpon 911 dan melaporkan bahwa ada dua penyusup yang masuk ke rumah. Namun sayangnya bantuan tidak bisa segera datang karena lokasi rumah yang sangat-sangat jauh. Setelah itu Sophie menelpon Cam, tapi karena nggak diangkat dia akhirnya menelpon Kelly kembali. Daripada harus bersembunyi dan cepat atau lambat akan ketahuan, Sophie pun nekat untuk pergi dari rumah itu. Setiap mendekati tikungan, Kelly meminta Sophie mengarahkan HP-nya ke ruangan di depan untuk memantau situasi. One guy in the foyer past the door our wall. Lock the door. Saat Sophie masih bersembunyi, dia mendengar Ernie yang menelpon seseorang, di mana orang tersebut adalah bos mereka bernama Rico yang memberikan perintah. Mendengar orang di dalam rumah, Rico pun memerintahkan Ernie untuk segera menangkapnya. Loh, jelas semakin panik, Sophie buru-buru pergi ke pintu depan dan tiba-tiba Sophie, wait! ternyata masih ada satu komplotan lainnya, yaitu Otis yang langsung menyekap Sophie. Setelah itu Ernie pun mengecek HP-nya Sophie dan melapor ke Rico jika Sophie menelpon 911 12 menit yang lalu. Menurut perhitungan Ernie, polisi akan datang sekitar 7 menit lagi dan itu akan menjadi masalah buat mereka tentunya. Sampai akhirnya Sophie pun mengaku jika dirinya buta dan dengan canggihnya Rico bisa mengecek profilnya hanya dari nama lengkapnya Sophie, yang mana dirinya memang dinyatakan buta dan mereka pun merasa aman karena wajahnya tidak diketahui. Lalu Rico memerintahkan 3 anak buahnya untuk segera pergi karena polisi akan datang dan untuk sementara waktu mereka akan meninggalkan uang $7 juta yang ada di berangkas atau sekitar 100 miliaran lur. Mendengar kata-kata $7 juta, tiba-tiba Sophie mengatakan, I'll still be here. You wanna kiss 7 million goodbye? All right, pack it up. Make it spotless. Taillights in 2. What choice do we fucking have? Pops will be there. I can do it. I want an equal share. I'm listening. Loh, pasti kalian mengira, halah, paling ini film bertahan hidup dari perampok lagi. Enggak lur, dengan cerdiknya Sophie akan menyingkirkan polisi yang datang dengan cara mengatakan bahwa teleponnya tadi hanya sekedar keparnoannya saja. Meskipun awalnya mereka nggak percaya, tapi ketika tahu niat busuk Sophie yang ingin menjual botol wine di sana, Rico pun hanya tertawa karena Sophie sama saja seperti mereka dan setuju memberikan bagian sebanyak 5% atau setara dengan 5 miliar. Sekarang Sophie diminta menelpon 911 kembali dan dia mengatakan, Bu, kesalahan teknis tadi, ternyata nggak ada siapa-siapa di dalam rumah, cuma suara TV aja tadi. Namun ternyata sesuai kebijakan polisi akan tetap didatangkan untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Keren banget memang pelayanan polisi di Amerika ya kan lur? Gak pakai lama semua peralatan rampok pun dibereskan, mereka bertiga bersembunyi dan Sophie harus menghadapi polisi sesuai janjinya.
Di lain sisi, Kelly juga menelpon 911 dan memberitahu apa yang terjadi dengan Kelly. Yang jadi masalah adalah Kelly tidak tahu lokasi rumah tersebut dan hanya memberikan ancer-ancer sesuai pencariannya di medsos yang mungkin berada di New York bagian utara. Oh, get back to your perch. D, move all the equipment. E, lights off. Last Twitter post puts her in New York, likely upstate. Forward this to another department without knowing her location. Blind, female, teenage ex-skiers. Tak lama kemudian mobil polisi pun datang yang mana seorang petugas bernama Brooks langsung mendatangi rumah. Meskipun Sophie sudah mengonfirmasi bahwa teleponnya ke 911 hanya sekedar kesalahan dan keparnoan, tapi Mbak Polisi Brooks tetap memaksa masuk untuk mengecek situasi. Saat mengecek seisi rumah, Brooks sempat menemukan sebuah panel yang terlepas dan itu membuatnya semakin curiga. Lalu saat akan kembali, Brooks berbisik ke Sophie apakah dia sedang berbohong karena diancam oleh penyusup yang bersembunyi. Enggak ada kok Bu, terima kasih loh atas bantuannya Bu. Lalu tiba-tiba Cam menelpon balik dan Brooks yang mendengar itu langsung mengambil HP Sophie yang terjatuh di dapur. Dan untungnya salah satu perampok segera menaruh HP tersebut di meja dapur. Is that your phone? Yeah. Cam, sorry, I really gotta go. Dari gesturnya Sophie, Brooks tahu jika ada kejanggalan di rumah itu, tapi karena Sophie bilang dia baik-baik saja, Brooks pun kali ini akan benar-benar kembali. Sampai akhirnya Brooks mendapatkan telepon dari petugas lain yang meneruskan laporannya Kelly bahwa ada 3 orang penyusup masuk ke rumah yang sedang diperiksa oleh Brooks saat ini. Ketika sudah terkonfirmasi bahwa yang menelpon 911 adalah seorang wanita buta bernama Sophie, wah gak pakai lama Brooks pun langsung mengeluarkan pistolnya dan akan mencari 3 orang tersebut. Tak lama kemudian Ernie pun datang menyerahkan diri, namun ternyata itu hanyalah siasat mereka saja agar Brooks teralihkan dan bisa diserang oleh Otis. Lalu yang terjadi? Coming out. Hands where I can see them. It's just me. There's 2 more of them, but I don't know where they are. Dari yang awalnya ingin merampok tanpa adanya korban, mereka pun akhirnya terpaksa membunuh seorang polisi. Dave yang paling lemah di antara mereka pun panik karena seharusnya tidak ada korban jiwa dalam perampokan itu. Setelah Dave ditenangkan, dia diminta kembali mengebor berangkas karena perkiraan 20 menit lagi bala bantuan polisi akan datang. Sementara itu Sophie memfit call Kelly, dia berusaha kabur mencari jalan keluar dan untungnya sempat mengambil pistolnya polisi Brooks. Gak pakai lama Sophie langsung keluar lewat pintu belakang dan mulai berlari menyusuri hutan bersalju. Tapi Kelly berusaha menenangkan Sophie karena nggak mungkin Kelly bisa kabur di dalam hutan dengan cuaca dingin, sangat gelap, banyak medan berbahaya dan cepat atau lambat dia pasti tertangkap oleh komplotan perampok. Maka dari itu Kelly memiliki ide yang lebih baik, yaitu dengan membunuh semua perampok dan Kelly akan membantu mengarahkannya. You got a gun? He's sitting duck out there. Sophie, listen to me. Sophie, they're gonna kill you. Please listen to me. What should I do? Sophie pun akhirnya kembali ke rumah. Dia masuk lewat rumah kaca, tapi yalah sempat-sempatnya kepleset dan pistolnya pun terjatuh. Ernie yang mendengar suara teriakan Sophie pun langsung mengambil pisau dan mencarinya. Sementara Otis dengan kapaknya masih mencari Sophie di luar rumah. Tak lama kemudian Ernie pun masuk ke rumah kaca dan saat posisinya berada di jangkauan Sophie, Kelly pun memerintahkan untuk membidik. Sesuai aba-aba dari Kelly, Sophie diminta menembak ketika Ernie semakin dekat. Lalu yang terjadi? Now. Sophie, Just left. Split the difference. Inhale. no one's gonna hurt you. Sophie, he's got a knife. I just left. Up, up. Split the difference and fire. Fire. Sophie. Sophie, he's getting closer to you. It's fine. He's coming towards you. Fire now. Mendengar tembakan itu, Otis pun gercep masuk ke dalam rumah, sedangkan Dave nggak denger karena suara bising dari bor. Baterai HP Sophie tersisa 20% dan nggak mungkin dong ngecas dulu di kondisi kayak begitu. Ketika Otis melihat mayat Ernie di rumah kaca, dia langsung mencari Sophie di lorong gudang. Namun ternyata Otis sengaja dijebak. Sophie keluar dari gudang wine dan menembak Otis, namun tidak mengenai bagian vitalnya. Dalam kepanikan, bisa-bisanya pure connection dong, krik. Alhasil Kelly tidak bisa memberi arahan. Otis pun langsung menyerang Sophie menggunakan kapaknya di dalam gudang wine. Sampai akhirnya sinyal kembali muncul dan akhirnya Just right. Fire. Sophie. Up. Left. Fire.
Dua perampok telah tewas, lalu Sophie diminta mengambil HT milik Otis dan mengatur nafasnya. Baterai pun tersisa 10% dan karena Dave masih sibuk ngebor berangkas, untuk sementara waktu Sophie sembunyi di sana sampai polisi datang. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Kelly memberitahu jika dirinya ternyata anggota militer yang sedang dirumahkan karena suatu kesalahan. Pantas aja bisa ngasih komando kayak tadi ya kan lur. Lalu Sophie menceritakan bahwa dia sempat bekerja sama dengan perampok agar polisi pergi dari rumah itu dan Sophie dijanjikan mendapatkan bagian uang rampokan. Sophie pun merasa sangat bersalah karena secara tidak langsung dia yang menyebabkan polisi Brooks tewas. Tak lama kemudian Dave yang sudah selesai mengebor mengontak kedua temannya lewat radio. Karena tidak ada jawaban, Dave mengira kedua temannya masih mencari Sophie. Dia pun mengontak Rico dan memberitahu jika berangkas akan terbuka 2 menit lagi. Guys? Get it done. Di lain sisi, daripada harus menunggu polisi, Sophie lebih memilih membunuh Dave agar situasi benar-benar aman. Sekarang baterai tersisa 5% dan Kelly terus mengarahkan Sophie perlahan-lahan mendekati Dave yang masih membelakanginya. Lalu ketika pistol ditembakkan sayangnya meleset, Dave memohon-mohon agar jangan dibunuh dan Sophie yang tahu Dave paling baik hati di antara lainnya pun jadi ragu untuk membunuhnya. Sampai akhirnya matilah HP-nya Sophie. Sophie, shoot him. You've got him. Sophie, I'm gonna lose you. You need to fire. He's right. Fire! Jesus, don't! Just let me go! Sophie! Sophie! Shit! Shit! Sophie memaksa Dave untuk tidak bergerak sampai polisi datang ke sana. Tapi Dave berusaha negosiasi dengan mengambil sedikit bagian uangnya dan sisanya semua untuk Sophie. Dave yang memang cupu dan tidak mau melawan pun akan kabur, tapi Sophie mengira Dave sedang bergerak untuk melawannya. Karena terus-menerus ditodong dan takut ditembak, dengan terpaksa Dave akan mengambil pistol Brooks yang lainnya. Lalu yang terjadi. You can have the rest. Stop! I'm just gonna get down. I'm gonna move. Right here. Tak lama kemudian Rico menelpon Dave dan bertanya apakah semua sudah selesai. Dan dengan beraninya Sophie pun menjawab, ya sudah selesai. Rico yang sudah sampai di sana pun langsung masuk untuk mengecek keadaan. Setelah melihat uangnya yang masih ada di brankas, dia langsung menutup dinding otomatis dan menelpon 911. Dengan cerdiknya Rico mengatakan jika ada banyak mayat di rumahnya, dan dengan laporan itu Rico pasti dianggap sebagai korban. Sedangkan Sophie akan menjadi pelaku pembunuhannya karena tentunya banyak sidik jarinya di mana-mana. Lalu Rico memanggil-manggil Sophie untuk datang karena semua jatah 3 anak buahnya bisa diambil oleh Sophie, yang of course itu hanyalah bualan belakangnya saja. Sambil memasang lukisannya kembali, Rico pun memberitahu siapa dia sebenarnya. Beberapa dari kalian pasti sudah bisa menebak bahwa Rico adalah mantan suaminya Debra. Semua uang itu disimpan secara rahasia oleh Rico tanpa sepengetahuan mantan istrinya, yang mana uang tersebut adalah hasil dari pencurian. Jelas Sophie nggak peduli dengan semua omong kosongnya dan dia pun mematikan sumber listrik rumah agar Rico tidak bisa melihat apapun sama seperti dirinya. You were not a witness. You were my partner. You're caught or not? You earned it. Sophie, why do you think all this cash is in the bank? Dengan membawa seonggok pistol, Rico pun terus mencari Sophie ke seisi rumah. Karena Sophie tidak bisa bergerak di dapur, dia pun melemparkan sebuah gelas untuk mengalihkan perhatian Rico. Namun sayangnya saat Sophie berlari, kakinya sempat ditembak. Sophie pun memaksakan dirinya berjalan terseok-seok ke rumah kaca dan dengan cerdiknya dia mengambil HP milik Ernie. Tepat ketika Rico masuk ke dalam sana, Sophie pun menggunakan fitur Google Assistant Voice dan mengatakan telepon kembali. Jelas HP Ernie langsung menelpon Rico secara otomatis dan dengan kemampuan pendengaran yang jauh lebih peka dari orang-orang pada umumnya, Sophie pun bisa mengetahui di mana lokasi Rico sampai akhirnya. Meskipun tertembak, ternyata Rico masih belum meninggoy. Sophie pun langsung dicekik, tapi untungnya ada botol wine di sebelah mereka yang langsung digunakan Sophie untuk memukul Rico berkali-kali sampai dia tewas.
Setelah insiden mengerikan itu, polisi pun membereskan mayat-mayat di sana dan Sophie dianggap menjadi korban yang membela diri. Sekarang Sophie dalam proses penyembuhan dan dia sudah memutuskan untuk ikut Paralimpiade Ski Wanita atau ajang kompetisi olahraga internasional khusus untuk penyandang disabilitas. Mendengar itu sebagai ibunya, Siti pun sangat senang dan akan mensupport putih semata wayangnya meskipun dia harus mencari biaya latihannya yang sangat mahal. Namun Sophie hanya tersenyum sambil memegang tas ranselnya. Itu artinya uang $7 juta di dalam berangkas sudah dia ambil tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Female Paralympics back. I should be able to walk in a week, so. Got it? Yeah. I'm gonna have this guy in my ear. Cam, Kelly, Cam. If you're not up to this, you definitely don't have to do it. It's for the view. Buyar, biaya latihan mahal. Hah, mau latihan 10 tahun non-stop juga nggak habis-habis itu uangnya.